Oke, baik. Sekarang kita bertemu kembali dalam pembahasan kisi-kisi TO kedua kimia. Proses intake yang rencananya dilaksanakan tanggal 27 September 2020. Kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 pertanyaannya adalah jumlah atom titanium. Jumlah atom itu mengikuti rumus jumlah partikel, di mana persamaannya adalah jumlah atom T sama dengan mol T dikali dengan bilangan Avogadro. Untuk mol T sendiri, kalian bisa menggunakan rumus gram per mr, atau karena dia unsur gram per ART, ya, dikali dengan bilangan Avogadro. Berapakah gram T? Nah, di soal dikatakan persentasenya 36% dari 4 gram. Berarti itu gram T itu 36% dari 4 gram. Itu gramnya. Kemudian ketika kita bagi dengan AR-nya 48, kita dapat molnya. Nah, itulah yang kemudian kita kali dengan bilangan Avogadro-nya, yakni 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan kita mendapatkan hasil 1,8 kali 10 pangkat 22 atom. Kemudian kita ke nomor 2. Nomor 2 ini membicarakan tentang gas. Dan persamaan gas yang kita pakai adalah PV sama dengan nRT. Di sini membandingkan dua gas, yakni gas N2 dan gas X. Kita lihat dari kedua gas ini, faktor apa yang dibuat sama. Nah, dari membaca soal, kita ketahui bahwa volumenya tetap. Ya, berarti volume kedua gas sama. Kemudian berikutnya di situ juga dikatakan bahwa tekanannya sama-sama 2 atm. Berarti tekanannya sama. Kemudian pada suhu tertentu dan sampai soal berakhir tidak ada perubahan suhu. Jadi kita anggap suhunya juga sama, T ya. Dan R karena konstanta sudah pasti sama. Sehingga kita mencorek semua faktor yang dibuat sama. Itu ketika kita bertemu soal yang berhubungan dengan perbandingan. Yang tersisa tinggal mol N. Nah, dapat kita simpulkan mol X sama dengan mol N2. Dan rumus yang kita pakai adalah seperti biasa, gram per mrs sama dengan gram per mr M2. Berapakah gram X? Nah, dari baca soal kita mengetahui bahwa ketika wadahnya saja itu beratnya 350 gram. Dan diganti X, dia menjadi 368 gram. Jadi dapat kita simpulkan gram X adalah 18 gram. Sama dengan ketika kita menentukan gram N2 ya, berat wadah kosong sebelum kita isi dengan gas itu 350 gram. Setelah ditambah N2, dia menjadi 362 gram. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gram dari N2 adalah 12. Kemudian dibagi AR-nya atau MR-nya, kita akan mendapatkan MRX ya, seperti itu. Untuk nomor 3, pertanyaannya adalah konsentrasi ion sulfat. Nah, jadi konsentrasi ion sulfat yang diperoleh dari mencampurkan dua larutan, kemudian ditambahkan lagi padatan. Itu yang terjadi di soal ini ya. Secara umum, kalau pertanyaannya adalah konsentrasi sulfat, berarti kita harus rumus yang kita pakai adalah jumlah mol ion sulfat atau jumlah mol total ion sulfat yang ada, kemudian dibagi dengan volume total. Nah, atau dengan kata lain, kita hanya melihat sulfatnya ya. Di dalam K2SO4 mol sulfat 1. Di dalam Al2SO4 3 kali, mol sulfatnya 3 kalinya dari mol Al2SO4. Kemudian di dalam Na2SO4 itu molnya SO4 juga 1 kali dari mol Na2SO4. Kemudian nanti kita bagi dengan volume totalnya ya. Volume totalnya itu volume dari K2SO4 ditambah volume Al2SO4 3 kali. Kita tidak mengikutkan volume Na2SO4 karena dia tidak punya volume. Dia dalam wujud padat ya. Tapi dalam perhitungan mol tetap kita ikutkan karena secara umum konsentrasi total campuran atau hasil pencampuran adalah mol total dibagi dengan volume total. Nah, sehingga kita bisa menghitung molnya dengan menggunakan rumus. Kalau yang diketahui molar sama volume, berarti rumus yang dipakai molar dikali volume. Untuk gram, berarti rumus yang dipakai gram per mr. Nah, jadi kita akan mendapatkan hasil seperti itu ya. Pada gambar, kita akan mendapatkan hasil akhir 0,24 molar.
Kemudian untuk nomor 3, ini persamaan reaksi. Dan selalu ketika kalian melihat persamaan reaksi, langkah pertama yang harus kalian lakukan, tidak bisa tidak ya, wajib adalah menyetarakannya lebih dulu. Ya. Dan kalau sudah setara, kita bisa memakai perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Di sini yang bisa kita hitung pertama kali setelah setara ya, setelah setara kita ke mol, yang diketahui molnya adalah natrium asida 4 mol, Na-N3. Itu artinya kalau N3-nya 4 mol, berarti Na juga 4 mol karena koefisiennya sama. N2 adalah 3/2 kali 4 mol, jadi 6 mol. Kemudian karena natrium yang dihasilkan 4 mol, berarti di reaksi berikutnya itu natriumnya ada 4 mol. Dan dengan perbandingan koefisien kita mendapatkan bahwa gas N2 yang dihasilkan adalah 2,5 mol. Kita perhatikan di reaksi pertama dihasilkan gas N2 6 mol, di reaksi kedua gas N2 2/5 mol. Jadi totalnya adalah 6 ditambah 2/5 mol, itu mol total gas N2 yang dihasilkan. Kemudian kita kali 24 untuk mendapatkan volume total dan kita peroleh 153,6 per liter. Untuk nomor 6, di sini tentang koligatif ya, dan selalu koligatif kalian harus jeli melihat siapa yang sebagai terlarutnya dan siapa sebagai pelarutnya. Dan kalau dia terlarut, kalian harus memastikan apakah dia elektrolit atau non-elektrolit. Karena kalau elektrolit itu dikali dengan faktor Van Hoff, kalau non-elektrolit tidak. Nah, di sini ada 2 larutan yang dibicarakan ya, dan hubungan keduanya kita dapatkan di kalimat ketiga. Jika delta TB larutan B itu 5 kali delta TB larutan A. Jadi kita mulai dari situ. Delta TB larutan B sama dengan 5 kali delta TB larutan A. Nah, bagaimana menghitung delta T? Seperti biasa, mol dikali 1000 per gram air dikali Kb. Ya, seperti itu. Kemudian di larutan B itu terlarutnya X, dia non-elektrolit. Jadi cukup kita mengatakan mol X dikali 1000 per gram air kali Kb. Sementara larutan A itu terlarutnya BaCl2 dan dia elektrolit. Jadi kita kali dengan faktor Van Hoff-nya. Seperti itu ya. Kemudian kita kali Kb. Dan kita akan memperoleh nilai 375 sebagai MR-nya. Nomor 7, kembali di sini kita bertemu dengan soal yang berhubungan dengan persamaan reaksi. Dan selalu langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyetarakan reaksinya. Nah, dan di sini dia tidak berhubungan dengan stokiometrinya ya. Dia hanya meminta kita untuk menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Dan kalau menemukan soal seperti itu berarti dengan kata lain kita bisa mengabaikan koefisien. Kita cukup menghitung bilosnya saja. Ya, seperti itu. Terlihat bahwa bilos AX itu bertambah dari 0 ke 5. Artinya bilosnya naik. Dan kalau bilosnya naik, kesimpulannya dia mengalami oksidasi, menghasilkan ASO4 3-. Jadi ASO4 3- itu kesimpulannya adalah hasil oksidasi. Dia mengalami oksidasi. Itu artinya ada yang mengoksidasi dia. Nah, karena di sini yang berubah bilosnya AS dan NO3, NO3 sendiri nanti mengalami reduksi, berarti dapat kita simpulkan di sini AS itu dioksidasi oleh NO3-. Dan karena AS itu mengalami oksidasi, berarti dia otomatis berlaku sebagai reduktor. Reduktor itu tugasnya mereduksi. Mereduksi siapa? Mereduksi yang mengalami reduksi. Dalam persamaan ini yang mengalami reduksi adalah NO3-. Nah, demikian pula untuk NO3-, di situ yang berubah bilos N ya. Bilos N dari 5 ke 2, itu bilosnya turun. Artinya dia mengalami reduksi. Nah, mengalami reduksi dan menghasilkan NO. Berarti kesimpulannya NO adalah hasil reduksi. Dia mengalami reduksi, itu artinya dia direduksi. Oleh siapa? Oleh yang bertugas mereduksi atau mengalami oksidasi, dalam hal ini AS. Dia sebagai oksidator. Kenapa? Karena dia mengalami reduksi, berarti dia oksidator. Dan kalau dia oksidator berarti dia mengoksidasi. Mengoksidasi siapa? Mengoksidasi yang mengalami oksidasi, dalam hal ini AS. Seperti itu ya.
Kemudian nomor 8, di situ ada tabel ya, tabel unsur PQRT dengan kemungkinan bilosnya yang ada. Nah, jadi kita mencek masing-masing berapakah bilos PQRT di dalam senyawa-senyawa yang terdapat dalam pilihan gandanya. Dan kemudian kita lihat ada nggak bilos tersebut yang pada tabel. Ternyata setelah kita cek yang ada hanya bola ya. Di mana di situ kita temukan bilos Q sama dengan plus 4. Dan memang di tabel juga ada bilos Q sama dengan plus 4. Untuk nomor 9 itu sudah berhubungan dengan mol ya. Berarti kalau sudah berhubungan dengan mol harus kita setarakan reaksinya ya. Dan kita telah mendapatkan reaksi yang setara di jawaban, itu reaksi yang setara. Setelah itu kita tinggal pakai perbandingan koefisien perbandingan mol. Jadi kalau KMMO4 nya 4 mol, itu artinya SO4 2 min-nya 5/8 kali 4 atau 2,5 mol. Dan yang terakhir seperti nomor 9 tadi, ini juga sudah masuk hitung-hitungan atau stokiometri. Berarti kalau ketemu reaksi, langkah pertama harus disetarakan dulu reaksinya. Dan di jawaban kita sudah menemukan reaksi yang setara. Setelah setara, kita melihat mol siapa nih yang bisa dihitung. Ternyata yang bisa dihitung adalah mol KMNO4 ya, dengan menggunakan persamaan gram per mr. Nah, kita akan mendapatkan bahwa ternyata mol KMNO4 itu sama dengan mol MnO4 min. Kenapa sama? Karena di dalam KMNO4 min hanya ada 1 MnO4 min. Dan mol yang kita peroleh adalah dari rumus gram per mr adalah 1/10 mol. Dan dengan menggunakan perbandingan koefisien, kita memperoleh mol CO2 adalah 10/2 dikali 1/10. Karena yang dimintanya volume STP, molnya dikali lagi dengan 22,4 dan kita akan mendapatkan liternya. Oke, cukup sampai di sini. Semoga sukses besok tryout-nya ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.